Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seneng banget kembali lagi di Bingkai Nida. Video Nida kali ini, Nida ingin berbagi food prep Nida untuk hari ini. Tapi sebelum Nida jelasin food prep Nida hari ini, teman-teman jangan lupa klik tombol lonceng, subscribe, dan like, juga share ke teman-teman yang belum tahu tentang bagaimana cara menyimpan makanan agar makanan bisa tahan lama. Nah, sebelum itu Nida mau kasih tahu dulu nih ke teman-teman semua yang belum tahu food prep itu apa, karena dari kemarin ternyata masih banyak nih yang DM, yang chat ke Nida nanyain tentang food prep. Jadi sederhananya food prep itu metode atau cara menyimpan bahan makanan dalam waktu panjang agar makanan tahan lama, nggak mudah terbuang. Udah gitu kita jadi hemat waktu dan hemat uang untuk memasak. Oke, teman-teman semua, jadi ada bahan-bahan makanan yang boleh disimpan di dalam kulkas, ada juga yang jangan disimpan di dalam kulkas. Nah, contohnya ini kenapa Nida kasih kentang ini enggak di kontainer yang sama seperti sayuran yang lain, karena kentang Nida simpannya hanya di suhu ruang, dia nggak boleh disimpan di dalam kulkas. Karena katanya kalau Nida baca di artikel, kentang kenapa tidak boleh disimpan di dalam kulkas, itu bisa mengeluarkan zat-zat yang bisa mengkontaminasi makanan yang lainnya. Terus ada yang nggak boleh disimpan di dalam kulkas juga, seperti bawang-bawangan, bawang putih, bawang merah, bawang bombay. Nah, ini juga sebaiknya teman-teman simpan di suhu ruang aja. Dan jangan lupa disimpannya di wadah yang bolong-bolong kayak gini ya. Kalau teman-teman punya besek yang kayak dari bambu kayak gitu, nah itu lebih baik. Oke, jadi untuk menyimpan bahan makanan agar makanan awet di dalam kulkas, teman-teman jangan lupa simpannya di food container yang kedap udara. Nah, teman-teman bisa pakai kayak punya Nida ini ya. Ini food containernya yang 1000 ml. Atau bisa juga sesuai dengan kebutuhan ya. Nida ada yang pakai 500 ml, ada yang 250 ml, ada yang 200 ml. Jadi pokoknya sesuaikan aja sama kebutuhan teman-teman. Nah, kalau misalnya di warung nih, biasanya yang suka ke pasar, kalau nggak tahu apa sih ibu warungnya, tukang warungnya nggak tahu food container itu apa, biasanya mereka lebih mengenalnya dengan tin wall ya. Nah, teman-teman pokoknya bebas deh mau pakai food container yang seperti apa. Kalau Nida food containernya yang seperti ini, karena ini murah banget. Ini Nida beli satu pak itu kemarin harganya 25.000, dapat 25 pieces yang ukuran 1000 ml. Nah, sebelum itu Nida kasih tahu dulu nih. Hari ini Nida belanja 21.000 itu ada dari sini nih. Nah, selebihnya yang ini adalah sisa stok yang di kulkas kemarin. Tapi ini Nida keluarin. Kenapa Nida keluarin? Karena Nida ganti. Jadi setiap 3 hari sekali, kalau misalnya tisunya udah basah, Nida ganti tisunya dengan yang baru. Nah, ini yang kemarin-kemarin nih. Nah, seperti apa namanya ini tuh? Kecambah. Apa sih ini? Toge. Nah, toge ini Nida simpannya dikasih air. Jadi setiap 3 hari sekali diganti airnya. Ini tuh udah 2 minggu. Tapi masih lumayan bagus, teman-teman. Nah, yang kemarin-kemarin ini semuanya Nida ganti. Dan teman-teman, tipsnya sebelum teman-teman nyimpan sayuran semuanya di food container ini, jangan lupa dicuci dulu. Kalau Nida, ini nggak dicuci ya. Kalau kentang sengaja nggak dicuci. Paling yang dicuci seperti ini ya, protein. Ini dicuci semuanya. Tapi jangan lupa setelah dicuci teman-teman harus keringin dulu. Jadi kalau mau masukin ke food container, semua sayur-sayurannya, pokoknya semuanya harus dalam keadaan kering agar tahan lama dan nggak cepat busuk.
Ini juga jagung dicuci. Pokoknya ini semua dicuci. Dan ini harganya 121.000, udah dapet 3 protein hewani, protein nabati, bumbu, dan sayur-sayuran. Kalau dari sini ke sini, nah itu adalah yang kemarin masih sisa. Nah dari sini ke sini itu belanjaan Nida hari ini. Jadi hari ini Nida belanjanya cuma sedikit. Nah jangan lupa teman-teman, ini udang udah Nida bersihin ya. Tuh Nida kasih perasan jeruk nipis sengaja biar nggak bau amis, karena Nida tuh sebelumnya nggak suka sama makanan-makanan yang berbau amis kayak gitu. Tapi kalau kayak makanan laut Nida suka. Nah ini juga cuminya Nida kasih perasan jeruk nipis biar nggak bau amis. Dan katanya sih kalau Nida baca di artikel, si jeruk nipis ini ternyata selain bisa menghilangkan bau amis, bisa membuat makanan tahan lama kayak daging kayak gitu. Nah, oh iya teman-teman, jadi yang boleh dicuci itu daging ayam, kayak makanan ikan laut kayak gitu ya. Nah, kalau untuk daging sapi, kalau yang tidak baca di artikel, jangan dicuci dulu kalau mau dimasukin ke kulkas. Jadi habis beli langsung masukin aja ke food container, karena kalau daging sapi dicuci dulu dia bisa mengeluarkan bakteri kayak gitulah yang bisa mengkontaminasi makanan yang lainnya kayak gitu. Dan untuk menyimpan cabai-cabean, ini cabai inul jangan lupa dikasih bawang putih yang udah dikupas. Ini juga sama, ada cabai besar, cabai hijau. Nah ini juga sama ya teman-teman, harus dikasih bawang putih. Kalau daun bawang, Nida sengaja ya nyimpennya cuma kayak gini doang. Teman-teman bisa 2 tips nih, 2 cara nyimpen daun bawang. Bisa seperti Nida kayak gini, atau bisa juga teman-teman kalau pengen praktis, teman-teman iris-iris dulu daun bawangnya, masukin ke food container, tapi simpannya di freezer. Nah kalau dipotongnya seperti ini bisa disimpan di bawah freezernya. Apalagi ya? Udah deh, cuma segini aja. Dan harga bawang dan cabai itu sekarang lagi mahal. Semoga aja cepat turun ya, apalagi bentar lagi kita akan puasa Ramadan. Nah buat teman-teman semua nih yang mau kasih sarannya, kira-kira apa aja yang pengen ditanyain, atau misalnya tadi ada yang salah nih tipsnya, teman-teman bisa kasih saran ke Nida ya. Jangan lupa tinggalkan di kolom komentar. Oke, terima kasih. Food prep hari ini cukup sekian. Kalau pengen tahu harganya nanti Nida tulis di box description. Terima kasih. Sampai jumpa. Omae wa mou shindeiru. Nah ini dia teman-teman, food prepnya aku masukin ke dalam kulkas. Yang aku simpan di freezer yaitu ada cumi, udang, ada daging. Nah itu proteinnya ada kelapa parut, di bawahnya tuh kayak somai gitu, dan ada donat. Pokoknya itu semua protein hewani simpan di freezer ya teman-teman. Terus di bawahnya itu semua yang aku simpan sayuran-sayuran. Pokoknya semua sayuran aku simpan di bagian atas. Baru yang di bawahnya itu kayak bumbu rempah-rempah kayak gitu. Karena kulkasnya kecil kayak gini ya teman-teman, jadinya ya semasuknya aja, jadi belanjanya juga nggak terlalu banyak. Di bawahnya aku simpan itu tuh asin jambal kayak gitu dari Pangandaran, terus ada asin teri marinasi kayak gitu, teri nasi gitu maksudnya.
Udah deh, baru disitunya kayak ada macem-macem lah. Telur tinggal 4 biji. Pokoknya bisa buat 1 minggu lebih. Itu sih tergantung dari anggota keluarga ya teman-teman, disesuaikan. Rapi kan? Jadi rapi. Di dalam kulkasnya nggak berantakan. Oke deh.